Pak Bambang, apakah Alkitab itu bertahan di tengah gugatan fakta-fakta sejarah, arkeologi dan sebagainya? Dan saya menjawab bahwa itu sudah teruji. Pertama, karena iman Kristen itu menyediakan segudang bukti-bukti, bukan sekedar bukti arkeologi, tapi pra-arkeologi. Artinya apa? Justru yang mendorong arkeologi tentang kitab suci itu berasal dari Alkitab. Lalu saya jelaskan tentang penemuan batu Rosetta. Itu awal dari kepedulian kita terhadap arkeologi Timur Tengah. Dulunya orang hanya tahu piramid, orang hanya tahu bagaimana mumi-mumi dijual di jalan-jalan, lalu dibawa sampai ke Eropa, ke Perancis. Makanya banyak sekali mumi-mumi Mesir itu dijual dan sekarang disimpan di Museum Paris. Tetapi bukan itu. Pra-arkeologi itu didorong oleh segudang alat-alat bukti yang dimotivasi, didorong oleh kitab suci. Apa yang saya maksud dengan segudang bukti? Gereja itu diizinkan Tuhan tersebar dengan berbagai macam bahasa. Sejak awal sejarahnya pernah saya sampaikan, Kristus berkarya di Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Apabila Anda ingin membaca Alkitab menurut bahasa internasional saat itu, lingua franca saat itu, Perjanjian Baru tertulis dalam bahasa Yunani Koine, Biblos Genesios, Yesus Kristus dan sebagainya. Ketika Anda ingin mendengar bagaimana dahulu Nabi Musa bercakap-cakap, bagaimana dahulu Daud Salomo bercakap-cakap, Anda cukup membaca Alkitab bahasa Ibrani, Biblia Hebraica Stuttgartensia terbitan modern Kristen, atau Tanakh terbitan banyak sekali penerbit Yahudi, Mesora Publishing House, Tel Aviv Publishing, banyak sekali. Dan tidak hanya melalui satu naskah Ibrani yang disebut naskah Masoretik. Kita punya yang namanya Torah Shomron, Torah Samaria. Kita punya The Dead Sea Scroll yang usianya lebih dari 2000 tahun silam. Tidak hanya di situ. Bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari selain bahasa Ibrani sebagai bahasa ibadah itu adalah bahasa Aramaik. Ketika pada zaman gereja mula-mula kemudian terbentuklah aksara-aksara Syriak, maka disebut Syriak Aramaik. Kita bisa menemukan bahasa Yesus itu ketika Anda bergereja di gereja Maronit di Libanon, di gereja Ortodoks Syria atau Katolik Syria di Syria, atau gereja Assyria Timur di wilayah Irak. Sampai hari ini seperti monumen hidup yang menyaksikan dan memberikan utuh-utuh bukti itu kepada kita. Kita masih bisa bercakap-cakap atau mementaskan kembali percakapan dengan Musa dalam bahasa Ibrani. Silakan mendaras kitab suci menurut bahasa itu. Mulai dari kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi. Ketika kita bicara dengan Raja Daud dan Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, tidak hanya tersaji dalam bahasa Koptik yang adalah ritus Mesir, atau bahasa Yunani, bahasa si Perjanjian Baru, tapi bahasa asli Ibrani pun masih ada, karena apa yang di tangan orang Yahudi itu sama dengan kitab suci yang di tangan orang Kristen. Nah, ini bukti-bukti sejarah yang tidak mungkin barangkali bisa dimiliki oleh komunitas manapun juga. Oleh karena itu, saya memburu buku-buku semacam ini jauh sebelum era digital yang sangat modern ini. Tahun 1995 dalam perjalanan saya ke Damaskus bersama dengan Abu Daniel, saya menemukan kitab ini. Inilah Alkitab dalam bahasa Kristus yang disebut Pesito dalam kod atau gaya tulisan Serto yang akhirnya nanti berkembang menjadi bahasa huruf Arab klasik yang namanya huruf Kufi. Ini tersedia di gereja. Ketika Anda bahkan ingin bercakap-cakap di dalam bahasa Fir'aun, bukan hanya Anda bisa belajar dari komunitas Yahudi yang menyajikan kisah-kisah Fir'aun dalam bahasa Ibrani, tetapi Anda bisa mengaksesnya langsung dari bahasa Fir'aun yang sampai sekarang masih dipertahankan di gereja Ortodok Koptik yang disebut bahasa Koptik. Jadi tidak hanya kita bisa menyusun seperti ini, saudara-saudara,
Sekarang ini tersaji ini naskah-naskah Laut Mati yang sudah di di reprint ya dengan tulisan tangan seperti dulu tapi sudah dicetak. Sekarang ini tersedia. Ini terbitan dari Museum Israel. Bahkan setiap tahun Anda bisa menerima perkembangan kajian-kajian dari arkeologi khususnya di Holy Land. Jadi setelah arkeologi Mesir kuno yang melahirkan Egyptologi, kemudian penggalian di kota Abraham yang namanya Ur, lalu tembok Yeriko, dan kemudian arkeologi Holy Land seperti yang misalnya Anda bisa jumpai ini ada 5 jilid terbaru ya dari The New Encyclopedia of Archaeology and Holy Land. Buku ini ada 5 jilid dan ini melaporkan perkembangan terbaru dari penemuan-penemuan arkeologi yang erat berkaitan dengan Alkitab. Bahkan ketika kita membaca Alkitab misalnya dari Kisah Rasul pasal 2 yang menceritakan bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus pada perayaan Had Shavuot, perayaan Pentakosta Yahudi, mereka tidak hanya datang dari wilayah-wilayah Kekaisaran Roma, tapi mereka datang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang bahasanya adalah bahasa Arab, dan itu dibuktikan dengan Aramaik, dokumen yang sampai tersebar di Ancient Egypt. Ini ada beberapa naskah yang isinya kontrak dagang pada zamannya, dan ini sudah diterbitkan di Israel ya, beberapa jilid buku ini. Jadi Textbook of Aramaic Document from Ancient Egypt, dan ini bisa diikuti dengan mudah, dan ini semuanya menyediakan pustaka besar yang bisa menyusun misalnya untuk Mesir, The Complete Chronology of Ancient Egypt. Ini bisa dilakukan dengan seperti ini. Semua sumbernya pertama kali dari Alkitab ya, dari semua sumbernya pertama dari Alkitab. Dengan demikian, ketika orang belum menemukan tentang 1-2 teks yang mungkin dianggap kabur karena keterbatasan bacaan dia, jangan langsung memvonis Alkitab tidak tahan di depan kritik ilmiah. Baru Alkitab yang diuji, kitab-kitab lain belum banyak diuji. Ini saya ngomong dengan suasana kejujuran. Maka marilah saya ajak saudara-saudara untuk berdialog dengan jujur, bukan polemik. Itu adalah masa depan kita. Ketika kita polemik, meninggalkan rasa kalah dan menang bagi para pihak yang bersengketa, itu tidak baik. Tetapi lihat kekuatan argumentasinya, lihat kelengkapan referensinya, lihat penguasaan holistik dari kajian-kajian yang kita lakukan. Jangan hanya dilihat orang pandai bercakap 1-2 kata seolah-olah pinter bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Enggak cukup itu. Karena Anda mungkin tahu bahasanya, tapi arkeologinya tidak dapat, kronologi sejarahnya tidak bisa Anda mengkaitkan. Satu contoh yang diberikan oleh Yayasan Hidayah Bangsa yang dipimpin oleh sahabat saya Pak Mahmud Farid Jailani, itu luar biasa. Terobosan yang dulu juga pernah dilakukan oleh Yayasan Para Madinah dengan dialog yang jujur antara Islam dan Kristen. Bahkan setiap bulan kita gelar, saya selalu diundang Cak Nur waktu itu. Di forum Para Madinah inilah saya bertemu dengan sahabat saya Pak Mahmud Farid. Lalu beliau mengajak saya, kita bikin seminar lagi Pak, supaya kita ini memang berbeda tapi kita bisa bersama-sama. Maka bagaimana tanya jawab, dinamika diskusi yang bisa kita rasakan dengan bahasa hati kita dan juga rasa kita sebagai seorang Indonesia, itu Anda bisa saksikan lewat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana sikap saudara Kristen terhadap para gereja yang mengatakan bahwa ternyata Bible tidak tahan dengan teks-teks modern itu, suara berlalu sekarang sudah berjalan mereka. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini jujur saya, penemuan arkeologi itu dari mana? Dari gereja. Penemuan arkeologi di Kota itu diawali dari namanya Rosetta Stone tahun 1795 yang dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki menduduki tanah Mesir. Lalu salah seorang tentaranya menemukan satu batu tertulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno yang dipakai pada zaman para Firaun. Kemudian bahasa demotik, bahasa Mesir kuno dipakai di antara Dinos, rakyat, dan bahasa Yunani.
adalah seorang Perancis Katolik, di agamanya masih muda, umur belasan tahun, sudah menguasai 4 bahasa pun, Ibrani, Yunani, Latin, Aramaik. Ketika dia mendapat pengumuman dari zaman Napoleon, siapa yang mau ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir untuk memecahkan batu Rosetta, dia datang. Bingung untuk di Mesir, apa yang dia lakukan? Dia tanya, komunitas terkuno dari gereja ini dari Mesirnya Islam bukan, baru abad ke-7. Kristen Ortodoks Yunani juga tidak, Kristen Koptik Ortodoks. Nah, untuk dia bisa komunikasi dengan orang setempat, dia pakai bahasa Arab. Lalu masuk gereja, bingung dia. Wah, ini ada liturginya kok selain bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Mesir kuno. Tetapi ketika nama-nama dewa itu diganti dengan nama Yunani, misalnya Theos, Agios, Theos, Agios, Iskiros, Agios, Thanatos, diterjemahkan pakai bahasa Arab. Gimana kami bisa belajar? Di amat-amati 23 tahun dia bisa memecahkan batu Rosetta itu. Yang terkenal kan? Dilihat bahasa Yunani-nya jelas. Oh, di sini ada kata Ptolemaeus, di sini ada kata Cleopatra yang selama itu hanya lewat cerita Antoni Cleopatra, ternyata ini tokoh historis dilacak sama dia. Terus ada beberapa tulisan dalam bentuk huruf dan dalam bentuk tanda gambar seperti matahari. Jangan-jangan itu matahari. Ini bahasa kuno sudah tidak berlaku lagi ribuan tahun. Dilihat bawahnya ada kata Helios. Ini matahari, jangan-jangan matahari. Dia datang ke gereja kuno itu. Anya, kamu punya Alkitab selain bahasa Arab, bahasa apa? Yunani. Selain bahasa Yunani, bahasa Koptik. Apa itu bahasa Koptik? Bahasa zaman Firaun. Oh, hurufnya huruf Yunani. Iya, ketika Rasul Markus datang ke Alexandria, penerus-penerus yang menciptakan peradaban baru, makanya menciptakan huruf baru. Kayak orang Jawa sekarang, Anda lihat itu orang Arab suruh baca Arab pun nggak ngerti. Itu produk lokal, karena itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa besar sampai bisa bikin bicara Arab pun. Begitu juga di sana, dilihat ternyata. Kamu tanya bahasa Koptik ya, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah tenggelam. Bahasa Koptiknya apa? Oh, bahasa Koptiknya adalah on. Bahasa Koptiknya adalah ra. Ada 2 kata, ra dan on. Ra itu apa? Matahari. Itu dia baca dari Alkitab. Orang-orang Israel membangun kota namanya Ramses. Ra itu hari. Matahari. Misi itu artinya apa? Artinya anak. Anak sang matahari, anak dia matahari. Nama aslinya Musa apa? Moshe. Mo itu air yang mengalir. Mese itu bahasa Mesir kuno, artinya anak yang diambil dari air yang mengalir. Ketemu sudah ini bahasa. Sejak saat itu muncul namanya Egyptologi. Ini asalnya dari Bible ini. Oh, dalam Bible bertentangan dengan pengetahuan bagaimana? Yang mulai arkeologi adalah Alkitab. Sumpah waktu itu tidak ketemu kata Ramses, tidak akan ketemu arkeologi Mesir kuno. Baru mulai ada penggalian di di Samra, penggalian di Babel, ketemulah kota-kota kuno, kota Abraham. Namanya apa? Telturahi, cocok dengan namanya Abraham dalam Alkitab. Tera, ya kan? Tel Nahur, cocok dengan nama Nahur. Berarti nama-nama Abraham itu pasti bukan nama Yunani, pasti bukan nama Arab, tapi nama Akadia kuno. Dan itu cocok. Mertuanya Yusuf namanya Potifera. Poti itu yang dipersembahkan Vera kepada Ra, matahari. Sama dengan orang Jawa, namanya Muhammad, dan namanya Suryawan. Ketika jadi Islam, keluarga besarnya sebelumnya ditambahi Muhammad Suryawan. Lupa Surya itu Dewa Hindu itu. Namanya juga Kristen ditambah Ignatius Surya Haji. Surya itu bahasa Hindu, Haji itu yang utama itu. Jadi ini sebuah inkulturasi bahasa. Dan untuk baca teks Alkitab, Anda harus paham Ibrani. Ibrani pun bukan Ibrani zaman Ariel Sharon. Ibrani Magdi ditulis pakai bahasa Ibrani, bukan itu. KFC ditulis pakai bahasa Ibrani, enggak. Anda harus belajar namanya paleografi, tulisan-tulisan kuno. Karena untuk memahami naskah Quran, Anda nggak bisa cukup hanya membaca teks Ibrani modern. Nah itu akhirnya apa? Kembangan dulu, lalu arkeologi, lalu bahasa. Itu minta maaf. Orang-orang yang menyebut dari Eropa yang teologi itu tidak tahu yang begini-begini. Saya minta maaf, bukan saya merendahkan tidak, tapi terlalu dalam
dangkal untuk memahami naskah yang usianya ribuan tahun hanya bermodal bahasa Inggris sekedarnya, bahasa Yunani. Bahasa Yunani perjanjian baru itu beda dengan bagiannya Plato. Gitu. Terus yang terakhir, kemudian dari arkeologi Mesir kuno itu muncul arkeologi kota Abraham, Kastil, baru muncul penggalian Yeriko. Setelah Yeriko, baru muncul penggalian Holy Land. Pada saat para teolog yang meragukan bahwa teks-teks itu hanya bersifat simbolik, itu muncul sebelum era penemuan arkeologi. Satu contoh misalnya, seorang meragukan apakah dalam perjanjian baru ada ungkapan 5 serambi dalam kolam Siloam. Mana tidak pernah ada arkeologi membuktikan ada 5 serambi. Lalu dia tafsirkan, kalau gitu itu hanya sifatnya alegoris. 5 serambi itu 5 torat Musa. Jadi itu nggak bisa dipahami secara terlebih. Tahun 1961 ketika buku ini terbit, pada saat yang sama timnya Marshall itu menemukan memang benar dalam penggalian kolam Siloam ada 5 serambi, dan itu terbit pada saat yang sama ketika buku itu dipakai sama hari ini. Makanya belajar teologi aja nggak cukup, harus belajar arkeologi juga. Arkeologi Borobudur ada pelajari yang baru abad ke-8. Masa arkeologi Mesir kuno dari tahun 3000 tahun yang lalu nggak kita pelajari? Padahal itu ketika kita ngomong dalam Al-Quran dalam Mesir tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu paraok artinya. Itu apa, tiang besar. Dan di mana itu disebutkan paraok itu mulai? Setelah generasi Old Kingdom. Ketika kerajaan Israel, kerajaan Mesir kuno pindah dari Giza menuju ke Luxor dan sebagainya. Baru Anda lihat sendiri, saya beberapa teman dari Al-Azhar itu saya anjurkan kamu kalau mau tahu sejarah Mesir jangan hanya baca perjanjian baru. Karena perjanjian baru kan baru muncul abad pertama. Jangan baca hanya Quran yang muncul abad ke-7. Kamu baca langsung itu temuan-temuan arkeologi itu. Nah, sebagai seorang ilmuwan, ketika Anda belajar arkeologi itu, tutup dulu kitab Bible. Supaya apa? Supaya kita bisa netral, dan kita dipenjara karena teks. Karena teks itu membimbing kita, oke lah kalau secara hidayah silakan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, masa kita bisa mengkritisi teksnya orang, teksnya kita sendiri kita protek, kan tidak fair gitu. Nah, oleh karena itu, saya menyatakan tentang pentingnya gereja ortodoks itu gimana? Karena gereja ortodoks itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi. Coba Anda mau belajar bahasa Yunani. Pembawa gereja ortodoks pertama itu bukan saya, tapi Romo Daniel. Nah, kemudian generasi setelah Romo Daniel itu kan menekankan aspek tentang liturgi gereja, sejarah gereja. Saya tidak bisa hanya begitu. Karena apa? Ketika saya masuk dalam salah satu gereja ortodoks saja, berarti saya menutup akses informasi saya untuk ortodoks yang lain. Makanya saya memperkenalkan kajian Syria, kajian Koptik dalam konteks ini. Anda mau tahu bahasanya Yesus sampai sekarang nanti kita masih ada bahasa Suryani. Dipakai tidak hanya sebagai bahasa liturgi tapi bahasa sehari-hari di Manula, Sayyidina di Syria. Anda mau pakai bahasanya Pontius Pilatus bahasa abad pertama masih dipakai teks itu di Perjanjian Baru. Anda mau cari bahasanya Nabi Musa masih dipakai dalam kitab Torah. Anda mau cari bahasanya Fir'aun, jejak-jejaknya dijumpai dalam kitab Ibrani. Misalnya, nama Asnat itu kekasih Naib. Naib itu dewa kuno zamannya Yusuf. Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri, nama Yusuf itu kan nama Ibrani, Yosef. Ketika di Mesir mendapatkan nama baru, apa itu? Safnah Pane Ahad, itu kunci hidup. Hidup, makanya Aknaton yang hidup. Nah ini nggak cukup hanya bisa ditelaah dari bahasa Arab yang terlalu baru untuk itu, tidak cukup diambil dari bahasa Yunani perjanjian baru, konteksnya terlalu jauh, harus diambil dari teks langsung yang melestarikan bahasa Koptik. Itu apa? Dari Jawa Koptik. Ini ada di Mesir, tidak ada di Syria. Makanya saya tidak kasarkan kalau hanya di satu tempat. Saya mau passing over dari semua tradisi keagamaan. Soal kemudian saya coming back kepada agama saya sendiri, karena saya harus punya rumah supaya kalau mati ada yang mengukur. Kan itu saja sebetulnya. Ya, ini tadi barusan Anda bisa menyaksikan bagaimana diskusi yang penuh persahabatan yang bertempat di kampus YIN Salatiga. Kita memang berbeda, tapi toh kita bisa bersama-sama. Jadi saya membahas tentang bagaimana tanggapan saya ketika ditanya tentang bukti-bukti bahwa Alkitab itu bisa bertahan di tengah gempuran studi kritik sejarah. Anda pasti menikmati apa yang saya sajikan dan
jalan dialog yang seperti ini bisa kita lanjutkan melalui forum yang lebih luas lagi demi Indonesia masa depan. Kita akan menatap era baru dengan paradigma yang baru dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkura. Berbeda-beda tetapi satu dan tidak ada kebenaran yang menduga.